Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Kevin and Fabian TV. Kita di sini akan membahas tentang pemanggilan para pemain jelang 2 match home antara Jepang dan juga Arab Saudi. Bahkan dari 2 match ini tentu kita ditunjuk sebagai tuan rumahnya. Ini merupakan suatu keuntungan bagi kita agar nantinya 2 match ini kita bisa memenangkan pertandingan ataupun minimal hasil imbang melawan Jepang dan juga imbang melawan Arab Saudi ataupun imbang melawan Jepang dan menang melawan Arab Saudi. Pemain yang akan dipanggil yaitu yang pertama adalah penjaga gawang Martin Paes dari FC Dallas. Lalu juga ada penjaga gawang Nadeo Argawinata dari Bordeaux FC. Lalu penjaga gawang ketiga adalah M. Riyandi dari Persis Solo. Tentu ada satu perubahan, yaitu adalah tidak dipanggilnya Hernando Ari. Kita tidak tahu apakah memang secara teknis ataupun juga cedera. Lalu di sisi pertahanan ya kita lanjut ada J. Izes dari Venezia FC. Lalu Messi Hurst ya dari FC Twente. Lalu Jesse Hubner dari Wolverhampton Wanderers ya. Lalu Jordi Amat dari Johor Darul Ta'zim. Berikutnya ada M. Ferrari dari Persija Jakarta, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, lalu Calvin Verdong dari NEC Nijmegen, Pratama Arhan dari Suwon FC, dan Patinama dari KAS Ejupen, Sandy Walsh dari KV Mechelen, dan Jakob Sayuri dari Malut United, serta kembarannya yaitu adalah Yance Sayuri ya. Jadi Malut United mengirimkan 2 wakilnya untuk bisa menjadi pemain tim nasional di big match antara Jepang dan juga Arab Saudi ya. Berikutnya dari sisi tengah ada Tom Hai dari Almere City, lalu Nathan Choaon dari Swansea City. Berikutnya adalah Ivar Jenner dari FC Utrecht. Lalu ada juga Ricky Kambuaya dari Dewa United. Lah ini tentunya 4 nama yang memang menjadi langganan dari pemanggilan Sinteyong di dalam timnas Indonesia menghadapi pertandingan-pertandingan di matchday dalam round 3 di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini guys. Dan di barisan depan ada Ragnar Oratmangun dari FCV Dender, lalu Marcelino Ferdinand dari Oxford United yang kemarin juga baru tampil perdana ya dan mencetak assist. Lalu berikutnya adalah Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, lalu ada juga Egy Maulana Fikri dari Dewa United, lalu Eliano Reinders dari PSV Zwolle ya, lalu Rafael Strijk dari Brisbane Roar, lalu juga Ramadan Sananta dari Persis Solo, dan yang terakhir adalah Hoki Caraka dari PSS Sleman ya. Tentunya barisan dari penyerang ini diharapkan bisa membobol gawang Jepang dan juga Arab Saudi. Bahwa ada posisi yang menarik yaitu adalah Eliano Reinders ya, dimana Eliano Reinders diplot ya sebagai bagian dari posisi penyerang ya. Tentunya kalau sesuai dengan posisinya bisa di wing kiri maupun wing kanan yang nantinya akan bergantian ya. Misalnya wing kirinya ada Ragnar Oratmangun, lalu wing kanannya ada Eliano Reinders, dan striker utamanya nanti bisa antara Ramadan Sananta ataupun juga Rafael Strijk ya. Tentunya Marcelino juga memiliki kemampuan yang sama ya dengan Eliano Reinders. Tentu ini menjadi salah satu plan. Kita lihat nantinya apakah sesuai dengan rencana yang akan dibuat oleh pelatih Sinteyong. Dan per hari ini nanti jam 10 tepat di tanggal 2 November ini ya, pukul 10 pagi, nanti teman-teman juga bisa melalui live-in mandiri suka ya. Di situ teman-teman juga bisa mulai membeli tiket dari pertandingan antara yang pertama tentu adalah di tanggal 15, yaitu adalah Indonesia melawan Jepang di Gelora Bung Karno ya. Tiketnya ada beberapa perubahan ya, dimana bagi teman-teman yang sudah mendaftar Garuda ID akan mendapatkan tiket khusus, harganya khusus yaitu 240 untuk yang upper ataupun di atas tribun ya. Tentunya ini menjadi support bagi teman-teman semuanya agar bisa membawa timnas Indonesia
minimal meraih hasil imbang, ataupun siapa tahu nantinya bisa justru menang melawan Jepang dan juga menang melawan Arab Saudi di tanggal 19-nya. Itu saja mungkin info singkat dari saya ya. Dari kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa keseluruhan pemain di sini yang dipanggil ini merupakan pemain terbaik, di mana setiap pos diisi oleh pemain-pemain yang memang memiliki perform yang terbaik. Contohnya saja Martin Paz yang baru saja mendapatkan Save of the Years dari MLS ya. Ini tentu suatu bentuk bagaimana Martin Paz ini memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Dan JIZ ya, timnya baru meraih kemenangan pertama ya melawan Udinese ya melalui comeback 3-2. Walaupun JIZ di pertandingan sebelumnya ada agenda keluarga di Belanda sehingga tidak memainkan permainan saat melawan Udinese, tetapi ini tentu suatu bentuk kemajuan bahwa pemain yang ada di klubnya ya ini bisa meraih kemenangan. Lalu juga Almere City yang dibela oleh Tom Hai ini juga kemarin meraih kemenangan pertama melawan tim dari Calvin Verdong ya, yaitu NEC Nijmegen ya. Tentu ini menjadi hal-hal yang positif, menaikkan semangat bagi para pemain yang akan membela timnas merah putih ya. Dan Ragnar Oratmangun juga termasuk ya, di minggu kemarin juga bermain sebagai pemain pengganti, masuk lalu bisa mencetak 1 gol. Dan yang terbaru paling update adalah bagaimana gol yang dicetak oleh Rafael Strijk ya, dimana kita tahu Rafael Strijk baru memainkan 2 pertandingan melawan Brisbane Roar ya. Dan di 2 pertandingan awal ini mereka ataupun Rafael Strijk sudah bisa mencetak 1 gol, walaupun Brisbane Roar kembali menelan kekalahan kedua di musim ini ya, bahwa di pertandingan terakhir melawan Sydney FC mereka kalah 2-3 ya. Dari 2 gol Brisbane Roar itu salah satunya dicetak oleh Rafael Strijk yang hanya bermain 20 menit guys. Jadi baru masuk sebagai pemain cadangan di menit ke-70. Lalu untuk pemain lokal kita tahu ada Eki Maulana Fikri ya, yang kemarin juga habis mencetak brace ataupun hat-trick yang kemarin ya, brace ya kelihatannya ya, dari saat Dewa United melawan Semen Padang, yang mencukur Semen Padang 8-1. Dan juga Hoki Caraka juga kemarin mencetak gol. Ramadan Sananta juga mengirimkan assist di beberapa pertandingan terakhir ya. Tentu ini menjadi upaya yang baik bagi mereka untuk bisa ditularkan ke tim nasional. Di lini belakang juga jangan lupakan ada Messilhers ya dari FC Twente yang kemarin juga baru mencetak gol. Artinya apa? Bahwa keseluruhan dari pemain timnas Indonesia ini sudah memiliki track record masing-masing yang cukup baik di level klub itu sendiri ya. Tentu starting 11 kita masih menunggu ya. Tentunya harapan dari pengurus PSSI dan juga masyarakat supporter ya, tidak usah bermain-main untuk match antara Jepang maupun Arab Saudi. Kita mainkan saja pemain-pemain yang memang sudah reguler dan siap untuk bisa menghadapi pertandingan tersebut. Artinya seperti halnya kalau bagi saya ya, starting 11-nya ada Martin Paz ya, sebagai penjaga gawang, lalu JIZ, Messilhers ya, dan juga mungkin ada Justin Hubner di sisi kirinya ya sebagai benteng pertahanan timnas Indonesia. Lalu untuk left back-nya ada Calvin Verdong, right back-nya ada Sandy Walsh ya. Lalu tengahnya ada, karena Ivar Jenner terkena akumulasi ya, jadi tengahnya ya untuk Jepang ya mungkin Nathan Choaon dan juga Tom Hai ya. Lalu juga depannya nantinya ditambah satu lagi mungkin Yanto Sayuri mungkin ya, ataupun di depannya ada Ragnar Oratmangun di sisi kiri, lalu di sisi kanan ada Marcelino ataupun si Eki Maulana Fikri juga bisa dicoba untuk di sisi kanan ya, kita coba. Tetapi kita juga bisa lebih baik mencoba opsi Eleanor Reinders di sisi kanan ya, dan juga strikernya adalah Rafael Strijk. Nah ini tentu menjadi harapan kita semuanya, semoga timnas Indonesia meraih hasil imbang. Ingat target
awal kita ya dari Ketum PSSI menyatakan 15 poin ya untuk bisa melaju ke round berikutnya, dan PSSI menargetkan Sinteyong harus bisa meraih 4 besar untuk target yang tidak bisa diganggu gugat. Tentu ini menjadi suatu hal yang wajib diatasi dan juga wajib diwujudkan bagi Sinteyong agar Indonesia bisa masuk 4 besar di klasmen akhir kualifikasi Piala Dunia round 3 sehingga masuk ke round 4 minimal ya. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat semuanya, salam olahraga, salam Timnas Indonesia. Bye bye.